Dari opening lagi nih yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sobat subscribe dimanapun Anda berada, bertemu lagi di sudut pandang. Oke. Kali ini spesial perdana, yakni saya menghadirkan bintang tamu cewek. Enggak cewek sih, lebih kepada wanita. Karena dia sudah pernah menikah dan sekarang statusnya single parent. Siapa dia? Langsung ciao. Sis atau mem atau mom atau Sista. Yes. Sista Tuti Sri Handayani. Kakak tingkat saya. Mbak lah, saya kalau manggilnya Mbak sih lebihnya, walaupun kita seumuran sama tapi angkatan kita berbeda ya. Duluan Dan tua kamu. Kamu juga udah punya anak ya. Kita belum nikah kan? Ya, karena saya masih muda. Bukan udah tua. Ya. Dia teman kecil saya. Kita kenal lama. Kita dulu pernah sering main lama, hanya saja dia menikah duluan. Kita nggak pernah ada hubungan asmara ya. Kita free. Jadi pertemanan antara dua cewek dan cowok itu nggak selamanya berakhir dengan asmara, enggak. Ya karena kita tetangga juga, orang tua kita berhubungan baik, kemudian saya dan dia juga teman dari kecil, kita mengenalnya lebih kecil, dari kecil maksudnya. Dari ya kita kenalan. Dari mungkin dari zigot. enggak, dari kecil SD pastinya. kita. Dari SD saya kenal dia. Jadi dia kakak kelas saya. Ya, kakak kelas saya dari SD, SMP ketemu, SMA enggak ya, sudah pisah. Beda sekolah ya. Nah, kemudian lulus SMA langsung menikah. Saya nggak patah hati, enggak, karena kita enggak. Kita tuh free. Ini bukan mantan ya. Nah, ada yang salah terima lagi. Dibilang wah wawancara sama mantan, enggak. Dia emang teman saya. Teman saya ya sedulur dewe lah. Pokoknya dulu saya sering makan tidur di sana, sering nonton film SpongeBob dengan Arnold kalau sore, ingat nggak? Dulu kan rumah saya belum punya TV, jadi setiap sore dia numpang ke rumahku, mau makan, mau tidur. Jadi kalau ada karena ibunya dia nih jualan bakso, jadi sering saya ke sana. Sampai sekarang sih kalau ingin makan bakso ke sana, walaupun nggak punya uang, utang dulu bude itu hal biasa sih ya. Kalian jalan some juga utang dulu lah, itu hal biasa ya. Promosi guys. Kita ya sudah akrab itu sudah lama. Kemudian dia menikah, sekarang udah punya anak satu, dan kita sekarang sama-sama mengajar di SDIT Salafiyah. Kita sudah alhamdulillah ketemu ngajar mulai tahun lalu ya, 2019. Oke. 2019 kala itu anaknya dia masih kelas 1, sekarang sudah kelas 3. Nah, yang anak sudah kelas 3 ya. Ya, tetapi dia sekarang memilih single parents. Itulah kenapa saya hadirkan dia di sini untuk memotivasi para subscriber saya bahwa yang single parents yang saya anggap ini luar biasa, bisa memotivasi banyak orang karena dia nggak menyerah dengan single parentsnya. Ya kalau sekarang bahasa gaulnya single parents ya, tapi kalau bahasa nyentriknya yo rondo. Rondo, gak apa ya? Gak apa ya dibilang rondo. Statusnya gitu kan? Janda, nggak masalah ya. Jadi kalau janda dibilang janda gak marah kan ya? Enggak. Dibilang rondo mana gak marah ya? Kok rondo kayak dia? Enggak. Masih Jadi janda gitu kan? Sorry, itu cuma intermezzo ya, nggak marah tapi kan ya? Marah boleh nggak? Enggak. Oke. Kan mengakui kok. Ngakui. Apa saya mau tanyakan sampai saya lupa? Kenapa memilih single parents? Kenapa mau jawaban yang singkat atau yang harus masuk akal? Terserah dong. Masuk singkat, nggak singkat. Kalau singkat karena takdir. Kalau masuk akalnya? Masuk akal karena pilihan hidup. Karena saya memilih single parent itu karena suatu kesalahan dan suatu keegoisan yang saya pilih. Kesalahan dan keegoisan.
kesalahan keegoisanmu gitu. Iya, saya egois karena saya meminta untuk dan saya meminta berpisah dari. Iya. Iya ya. Itu ya gini ya. Cerai itu kan kalau dalam agama itu kan dibolehkan ya. Cuman kan itu hal yang dibenci sama ya Allah. Gimana coba itu? Ya. Kok bisa memilih itu loh? Ya itu saya udah bilang karena kesalahan dan keegoisan karena saya memilih buat cerai dari sebuah kesalahan karena saya ternyata iya gitu salah lah. Kalau bilang salah malah juga enggak ya, tapi sudah itu pilihan memang sudah paten ya. Iya. Paten kali paten. Enggak. Oke. Ya, intinya sudah memilih itu pertama karena takdir, yang kedua memang sudah pilihan hidup ya. Seperti jalannya hidup seperti itu. Kemudian apa sih dampak daripada setelah menjadi single parent? Dampaknya banyak. Dampak Dampaknya? pertama kali itu yang ada psikologis. Psikologis, ya. Psikologisnya siapa nih? Psikologis saya Psikologis. dan terutama itu adalah anak. Ya, dampak setelah single. Dampak, Diri sendiri, dampak diri sendiri setelah menjadi seorang singlewati. Apa? Iya kan singlewati. psikologis itu terdampak sekali psikologis, terus rutinitas dan ya itu dan aktivitas dan lingkungan. Psikologis diri sendiri yang bagaimana yang sangat berdampak itu? Mungkin lebih sering nangis. Atau mungkin lebih Untuk awal perceraian itu gimana ya? Saya sampai sekarang itu saya masih kayak merasa menyesal. Rasa belum bisa memaafkan diri sendiri, kayak udah ngambil keputusan yang bodoh, egois. Nah itu keputusan bodoh berarti. Iya, karena saya bilang kalau untuk sekarang keputusan bodoh karena banyak dampaknya gitu. Dari perceraian perceraian orang tua itu banyak dampaknya terhadap anak, itu yang sangat riskan. Sangat berdampak dan itu bodoh. Iya. Kenapa memilih jalan bodoh? Karena kebodohan saya, Pak. Saya dulu bodoh. Ya kalau begitu kan ya udah sih Iya, udah bodoh. jalannya, guys. Ya udah bodoh. Ya. Nah, oke. Yang selanjutnya nih. Pandangan keluarga dan mata masyarakat setelah menjadi single parent apa sih? Apakah dinilai biasanya kan kita ini mohon maaf ya. Orang dibilang wah rondo ini pasti ada, apalagi anak bujang itu kan. Iya. Lihat ada rondo itu kan mesti matanya kan kemana-mana. Bukan ada istilah rondo semakin di depan. Bagaimana sih jadi seorang rondo atau seorang single parent? Seorang single parent. Banyak sekali sih kayaknya dampaknya ya. Dampak dalam menjalin hubungan baru, dampak. Kalau untuk dampak keluarga, alhamdulillah nggak masalah. Keluarga aku alhamdulillah masih menerima saya dengan baik, alhamdulillah masih mensupport saya. Kalau untuk dampak lingkungan, pandangan lingkungan lah, lihat sampean kayak apa sih? Kalau masyarakat dulu ya, tetangga saya ya, alhamdulillah kayaknya mereka nggak fine aja sih. Entah saya dari kerja dari pagi sampai malam pun sampai sekarang saya nggak pernah. Ya nggak pernah dikepoin juga ya, nggak pernah ngurusin. Alhamdulillahnya itu. Kalau belum pernah jadi artis jadi. Saya emang biasanya kan kalau ada janda baru selalu jadi artis. Artis dadakan ya enggak sih? Itu yang muda-muda itu jangan ketawa-ketawa kamu. Pasti kalau lihat rondo-rondo begini. Ya rondo paling depan ya. Kalau untuk lingkungan lainnya kayak misalnya menjalin hubungan juga kan masuk lingkungan, yaitu juga ya itu aja sih kayaknya kayak pandangan wah ini janda, wah ini pasti kayak wah image miring enggak ya, enggak dituduhkan ke situ ya. Enggak sih, cuman kalau mungkin dari laki-laki Pak, dari laki-laki aku bagaimana tuh? Mata laki-laki gimana? Mata laki gimana gitu kan kayak kalau kenalan Mbak udah nikah? Udah pernah nikah Mas gitu kan, langsung kayak wah kenapa kalian seperti itu gitu, apa dengan kayak saya dengan ada janda apa dengan janda gitu ya? Itu aja sih kayak yang dampak yang dari lingkungan, kayak dari
kayak begini nih guys, laki kayak gini. Enggak, saya enggak. Pandangan laki-laki aja. Kalau pandangan tetangga alhamdulillah baik. Cuman kalau pandangan laki-laki aja sih. Ya. Kalau saya memandang kamu sih, saya berbicara laki-laki ya. Kalau saya memandang kamu sih ya biasa aja sih, karena udah dulu mungkin, atau mungkin efek kita sudah emang sudah terlalu biasanya ya. Iya sih, jadi mungkin ya. Tapi saya menyayangkan sih kamu jadi janda itu, menyayangkan sih, kenapa nggak dilanjutin? Apakah nggak ada jalan lain gitu kan? Daripada umur jadi single parents. Sedangkan saya yang belum berumah tangga, yang sudah berumah tangga kok dihancurin begitu saja. Kadang saya menyayangkan hal itu. Saya pengen banget loh rumah tangga, nggak masalah. Kalau orang bilang berumah tangga tuh enak ya kan? Banyak orang bilang begitu kan? Berumah tangga tuh enak. Iya, beberapa enak, tapi ada juga yang masa nggak enaknya ya, gitu. Pastinya. Dan mungkin kemarin saya dalam masa yang nggak enak itu saya nggak bisa melewati, nggak bisa, nggak kuat lah gitu. Jadinya mengambil keputusan yang ya, nggak apa-apa lah. bodoh. Oke lah, tapi nggak apa-apa sih. Tapi tetap image-nya positif saja sih. Kemudian hubungannya gimana sekarang sama mantan suami? Mantan suami Atau ayahnya anak? Bapaknya anak. Bapaknya anak. Anak cuma satu. Kalau anak-anak banyak ya? Iya, bapaknya anakmu, anakmu. Baik sih untuk sekarang, untuk sampai saat ini masih baik. Alhamdulillah perkembangannya baik banget. Misalnya yang dari dulu yang belum cukup jauh kalau saya bilang tuh sama bapaknya, dan dia anaknya sama bapaknya nggak cukup dekat dari kecil. Mungkin karena kita juga dulu sempat pisah, anaknya nggak sama kita kan, mungkin begitu kan, sama neneknya gitu. Sempat begitu ya? Iya, karena saya masih kuliah, terus tidak ada yang kuliahnya setelah nikah? Iya. Kuliah setelah nikah ya? Tuh, saya pikir itu mungkin ada pengaruh ke situ enggak ya? Biasanya gini. Maksud saya gini, kuliah setelah menikah. Kan kalau di rumah mungkin lihatnya itu aja sih. Ke kampus, lihat yang bening-bening itu banyak. Apakah pengaruh dari situ juga nggak sih? Ininya pertanyaan ini adalah apakah ada pihak ketiga, ya kan? Iya. Alhamdulillah. Apakah ada yang bening-bening itu tadi? Alhamdulillah nggak ada. Saya alhamdulillah tipe orang yang insya Allah setia. Saya menjaga pandangan saya sama pernikahan, alhamdulillah, karena saya tipe orang yang kuliah dulu itu gimana Pak ya? Datang kuliah pulang. Kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Kuliah pulang. Kuliah pulang itu pun alhamdulillah ya itu sih. Jadi saya nggak pernah namanya untuk nongkrong dulu di kampus, untuk kayak berbaur dengan teman-teman, itu jarang sekali. Untuk jalan-jalan bareng teman-teman itu nggak ada sih. Mendingan saya di rumah gitu. Oke sih. Tapi nggak ada orang ketiga ya. Untuk perceraian saya dengan bapaknya itu nggak ada sih pihak ketiga, alhamdulillahnya. Nggak ada. Karena ini memang dari internal kita berdua aja. Memang internal rumah tangga ya. Hubungan suami tadi baik-baik saja kan ya? Dan intinya dari anak sama suami baik. Kemudian hubungan anak kepada suami, hubungan anak kepada bapaknya baik, Ari kan baik kan. Alhamdulillah perkembangannya kan baik. Alisa sudah mulai dekat sama bapaknya, udah mulai sangat dekat. Ya. Jadi hubungan anak sangat dekat ya? Alhamdulillah begitu. Sudah mau diajak jalan bareng sama bapaknya. Tanggung jawab bapaknya sampai sekarang? Baik. Kan kalau tanggung jawab kepada istrinya kan ya sudah ya. Sudah nggak perlu uang jajan istrinya. Udah bisa. Kalau anak masih alhamdulillah tiap bulan masih lancar. Berarti tipe laki-laki yang sangat bertanggung jawab harusnya. Jadi kan berarti tipe apa? Kalau sampai sekarang pun masih tanggung jawabnya masih bagus kan, termasuk tipe suami yang baik lah ya. Beliau tuh alhamdulillahnya tipe suami yang bertanggung jawab. Terus untuk mengedepankan anaknya sih, beliau itu tipe orang yang kayak anaknya punya kemauan tuh ya sebisa mungkin dipenuhi gitu. Itu sih. Ya tapi gara-gara keegoisanmu aja ya yang membuat seperti itu. Saya nggak mau menyalahkan orang lain. Saya tipe orang yang kalau memang ini ya menyalahkan diri sendiri aja. Mungkin kala itu masih labil juga apa ya, belum cukup
berpikir panjang gitu? Kalau saya bilang itu dulu adalah keputusan yang menurut aku mungkin kalau sekarang Sudah ya, mateng ya putusan itu? iya, udah kayak ya udah gini aja daripada nanti kayak gitu sih mikirnya gitu. Kayak daripada nanti kayak gini gitu kan, saya tipe orang yang berkemungkinan kebanyakan berpikir gitu kan. Iya. Oke sih. Kemudian nih, perceraian pasti berdampak psikologinya bukan diri sendiri, bukan istri dan suami saja yang dampaknya psikologi. Dan psikologi yang terberat pasti akan dialami oleh seorang anak. Apalagi anaknya sekarang, anaknya sudah umur 9 tahun. Berapa? 9 tahun. Sudah cukup mengerti keadaan ayah ibunya. Gimana itu? Untuk keadaannya alhamdulillah mereka mungkin kalau aku lihat dia masih belum paham. Dia masih belum tahu kalau ternyata ibunya sama bapaknya udah pisah. Dia tahunya cuma kayak ibu dan bapaknya kita pisah rumah aja. Kayak mungkin dia merasa kayak seperti dulu. Bapaknya tinggal di kota, aku tinggal di kabupaten, kayak gitu sih. Di desa gitu, kabupaten. Desa. Itu desa loh Pak. Oh iya wes, kabupaten. Kabupaten. SP. Kayak gitu sih, kayak mungkin masih tetap kayak ya nggak satu rumah gitu kan. Ya kalau psikologinya sumpah itu kayak sangat buat kalian orang tua di sana, kalau memang ada masalah mohon sabar aja gitu. Jangan sampai anak jadi korban ya. Iya, anak itu adalah korban dari orang tua yang egois. Perceraian itu adalah suatu keegoisan sih. Saya salut dengan orang-orang yang bertahan walaupun suaminya itu mungkin pasangannya, jangan suami ya, pasangannya itu salah satu yang kayak aduh aku nggak kuat, aku nggak tahan, itu aku ikhlas buat kalian gitu. Iya. Karena dampak psikologis anak itu sangat terganggu. Emosionalnya anak itu akan terganggu. Kepribadiannya anak juga akan terganggu. Itu sih. Gitu ya. Jadi apa namanya ya? Tadi benar yang dikatakan hal bodoh lah. Saya nggak habis pikir aja sih sampai jadi hal kayak gitu. Makanya pantas kalau Allah itu membenci hal kayak gitu. Iya. Walaupun dibolehkan karena memang sudah nggak kuat atau sudah nggak tahan, dibolehin sih. Bukan Allah membenci hal kayak gitu. Tapi nggak masalah, itu sudah garis hidup tadi, kembali lagi kan ya. Tapi gini, kalian kamu bilang itu keegoisan yang membuat ini terjadi. Andaikan kamu diberikan kesempatan oleh Allah satu kali lagi bertemu kepada seorang yang bisa mendampingi kamu, apakah kamu akan masih tetap egois seperti yang dulu? Ataukah apakah pelajaran yang kemarin itu dijadikan motivasi atau menjadikan introspeksi diri yang sangat keras? Kegagalan adalah pelajaran yang berharga Pak. Jadi walaupun iya, mungkin berat ya. Ya kalau kita untuk menjalin hubungan baru lagi ya, itu beratnya. Kalau untuk seorang perempuan itu nggak semuanya susah sih. Kayak kita dibaperin aja tuh kadang sudah wah gitu kan. Dia kan sudah aduh ini orang gitu kan. Janda katanya gampang baper, itu betul ya? Enggak juga sih. Oh enggak juga. Alhamdulillah saya enggak baperan gitu kan. Enggak baper. Oh tergantung orangnya berarti Iya ya. Enggak semua janda baperan ya. Kalau untuk menjalin suatu hubungan itu persetujuannya untuk sekarang itu lebih banyak, lebih berat persetujuannya. Kalau dulu kan diri sendiri, orang tua ya kan. Sekarang itu diri sendiri, orang tua, dan lebih penting itu anak. Tapi suka sedih nggak sih lihat anak? Sedih sih. Sekarang saya tuh membayangkan gini, seorang anak yang kemudian temannya memanggil ada bapaknya. Jadi maaf ya kita pauskan karena kita masih di kantor. Kita masih jam kerja. Masih jam kerja, jadi banyak yang ngambil soal daring. Jadi saya tuh mikir gini, suka sedih nggak sih ketika melihat anak temennya, misalnya anaknya Bu Miftah, anaknya Bu Riri dijemput oleh bapaknya, memanggil ayah, yang ayahnya selalu ada di rumah. Sedih nggak sih itu kayak gitu?
Dibilang sedih itu ya sedih banget sih Pak, sedih banget. Apalagi kan seorang anak di umurnya dia masih perkembangannya dia itu kan pasti butuhkan seseorang yang lengkap. Iya. Lengkap, orang ada bapak, ada ibu gitu kan. Tapi di umur dia harus ngalamin, kok saya nggak punya bapak, bukannya nggak punya sih, kok saya bapakku kok nggak satu rumah dengan ibuku gitu kan. Kok yang lainnya bisa minta tolong ke bapaknya atau beli ini suruh apa itu, kok saya nggak bisa, saya harus nunggu weekend atau nunggu kayak sebulan sekali baru bisa nemuin bapaknya gitu. Itu hal yang sampai sekarang bisa buat saya kayak jadi sedih sih itu, karena kan orang tua itu kita ngambil pikiran itu pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya yaitu pasti di anak, dengan psikologi anak yang ya itu salah satu dampak terbesar psikologi anak. Dampak yang buat sedih ya? Iya, buat saya itu sedih gitu, karena kan seharusnya tuh saya nggak kerja. Seharusnya saya di rumah, stay di rumah, nemenin dia belajar, nemenin dia bermain, terus antar jemput dia sekolah gitu kan. Tapi sekarang enggak gitu kan, sekarang harus kayak apa-apa kamu kayak gitu sih Pak, kayak gini, oke aku cuma antar ke sekolah, nggak ada yang jemput gitu kan. Terus waktunya belajar pun nggak bisa nemenin, nggak bisa stay, terus apalagi terus nggak bisa kayak lihat perkembangan dia sehari-hari, atau waktu dia apa dia ada kecelakaan kecil kayak mungkin jatuh atau apa, atau yang buat dia sedih selama saya di masa kerja atau selama jam kerja, atau mungkin dia dimarah temennya, itu kan saya nggak bisa langsung kayak ada di samping dia gitu kan, nggak bisa lihat dia nangis, nggak bisa lihat dia cerita. Aduh, sedih ya? Sedih banget sih itu, sedih banget. Untuk kaca-kaca gitu biasa aja. Tapi kalau enggak itu sudah naluri seorang ibu yang ya, gitu sudah sih. Bukan berarti saya butuh pendamping sekarang loh. Ya. Saya sebagai kepala sekolah Anda itu mendampingi kok. Iya. Mendampingi Anda menginput data. Tengok. Jangan sedih Bu ya. Sedih sih Pak, sedih lah gimana gitu loh kan. Sedih loh aku Pak. Iya oke. Ya udah, kalau nangis saya sih nggak apa-apa. I'm woman strong. Oke, woman strong. Strong woman. Pertanyaan terakhir nih ya. Saya nggak perlu bahas tentang panjang anak sih. Mestinya nanti jadi kita sedih-sedih baper kan ya. Enggak. Oke. Single or married again? Kalau keinginan dalam hati itu pasti pengen buat nikah lagi lah, punya pasangan hidup, punya teman hidup gitu kan. Bunyinya kayak ngono. Iya. Pengen, tapi itu adalah sesuatu yang mungkin saat ini berat dilakukan. Enggak untuk sekarang ya. Untuk sekarang tuh pasti tahap mencari Pak. Tahap mencari, berarti belum dapat. Berarti nyari nih, dari cowok ya, cowok. Masih seleksi lah, maksudnya gitu masih seleksi. Oh, sudah banyak yang masuk, cuman diseleksi. Oke lah. Ya, dan tipenya mau seperti apa sih? Karena sudah punya. Kalau seorang gadis, seorang yang belum pernah menikah, single, bukan parents ya, single, menyeleksikan belum ada pengalamannya. Hanya katanya kayak saya gini, saya menyeleksi seorang wanita kan ya berdasarkan teori, bukan berdasarkan pengalaman. Bagaimana sih cara seorang yang sudah berpengalaman menyeleksi pasangan? Saya Pak. Sekarang iya, sekarang Kak. Kalau sekarang itu tuh saya tuh nggak nyari, saya nggak mau nyari calon pasangan saya yang harus kaya, enggak, atau ganteng, enggak sih, intinya tuh dia bisa menerima saya, menerima anak saya, dan bisa apa ya? Pasti Pak bahasanya kayak ya bisalah menerima semua lah gitu kan, bisa menerima apa adanya lah. Iya gitu. Keadaannya sekarang lah ini. Terus bertanggung jawab, intinya itu sih, bertanggung jawab itu yang paling utama. Pertama banyak bentuknya. Kita caranya menyeleksi beda ya, pasti beda ya. Sih, Pak. Apalagi kan banyak orang yang kalau lihat dulu, saya seperti itu. Tapi kamu sendiri merasakan beda kan ya? Beda. Merasakan beda ketika waktu masih cewek nyeleksi cowok. Iya.
Beda sekali, Pak. Sekarang sudah berpengalaman, sudah pernah disakiti yang sudah pengalaman lah. Karena gini loh, Pak, Asam garam mah. kenalan kan. Ada cowok nih gitu kan. Ada laki-laki yang ngechat atau apapun, pasti ditanya itu adalah sudah menikah Mbak, udah menikah Mbak gitu. Jawabnya belum. Saya selalu menjawab untuk sekarang belum menikah. Oh iya, belum 2 kali. Sudah pernah biasanya gitu. Dan kalau soal pernikahan itu untuk menikah lagi Pak, itu sesuatu yang berat saya bilang. Karena ada apa lanjut. Ada anak yang harus dimintai persetujuannya, anak yang harus bisa menerima kedatangan orang baru, anak yang harus bisa menerima sosok baru sebagai mungkin kalau secara pernikahan ayah baru ya, secara pernikahan ayah baru itu kan pasti mereka kalau berpikir aku sudah punya bapak, aku sudah punya bapak, kenapa harus ada bapak lagi? Terus dari teman-temannya pun, dari lingkungan sekolah, temannya pasti takutnya saya itu, apalagi zaman sekarang ya, sekarang itu anak-anak gampang sekali ngebully, ya kan? Gampang sekali ngebully secara verbal maupun verbal. Terus, nah itu saya takutnya sewaktu saya menikah lagi dan dia pasti mempunyai 2 orang bapak, ya, 2 orang ayah, dan itu pasti teman-temannya yang tidak sepaham atau tidak mungkin yang tidak suka, belum mengerti atau apapun pasti akan mengejek atau akan ngebully gitu kan, akan ngebully dengan walaupun atau dengan menyindir kayak apapun itu pasti sudah bisa, pasti akan terjadi lah. Dan itu dapat merusak psikologisnya gitu, bukan sekarang gini, badan tapi psikologi. Anak kita sudah bahas, sudah. Suami udah bahas, sudah. Masyarakat udah bahas. Udah. Sekarang saya mau bahas tentang ekonomi. Ya. Tentang ekonomi keluargamu bagaimana? Apakah keberatan dengan single parents karena sudah nggak ada tulang punggung lagi dan engkau menjadi tulang rusuk dan tulang punggung? Wow. Gimana itu? Kalau buat perempuan-perempuan di sana ya, yang punya status sama kayak saya, jangan berkecil hati. Lebih tepatnya, kamu sekarang ini ekonomi bagaimana? Sabar dulu, jangan berkecil hati. Enggak. Kalian punya keterampilan masing-masing. Kalian punya bakat masing-masing. Jadi kembangkan bakat kalian buat cari pekerjaan. Dan alhamdulillahnya, saya mendapatkan sebuah pekerjaan, beberapa pekerjaan. Saya alhamdulillah punya berapa ya Pak? SD, ya. Sekolah di SD, di SD itu pagi, terus siang itu di kota saya sekolah kerja di kota itu, dan malam saya masih kasih les privat. Nah, kalau dari 3 pekerjaan itu pasti berpikiran wah ekonominya lumayan ya, bagus gitu kan. Sesungguhnya nggak juga sih, bukan itu ya. Ya, karena setelah kita bercerai dan kembali ke orang tua, berarti kita nggak menghidupi hanya diri kita sendiri dengan anak. Ada orang tua lagi, ya kan? Jadi di sini saya bilang ekonominya saya, alhamdulillah saya nggak kesusahan juga, karena alhamdulillah bapaknya masih tanggung jawab, dan nggak kemewahan juga, nggak kemewahan. Jadi alhamdulillah saya bilang masih normal. Ya, untuk menabung buat masa depan. Itu sih kayak gitu sih. Buat kalau ditanya ekonomi, alhamdulillah sekali bisa. Terus alhamdulillah lagi lebih keberatan nggak sih tadi, keberatan nggak dengan mengerjakan semua pekerjaan itu? Keberatan banget gitu kan, dari pagi sampai malam itu nggak berhenti. Dan jadi, itu merasa berat dan lelah nggak sih, capek nggak sih? Capek Pak, makanya ada aku tuh bilang aku udah butuh pasangan. Iya, capek ya. Capek. Ya cepatlah cari. Saya aja insya Allah lah sebentar lagi menikah. Ya, amin, alhamdulillah. Ya, semoga saya nggak kayak kamu lah, cerai-cerai, saya nggak mau lah. Pokoknya saya nggak mau cerai. Ya jangan buat kalian tuh jangan cerai, sumpah. Usahakanlah kalian, usahakan kalian bertahan. Saran kamu nih buat saya nih, ya sebentar lagi mau menikah. Apa sih saran kamu buat saya? Terimalah pasangan kamu, karena itu adalah pilihan kamu dari awal buat kamu. Oh ya, aku mau menikah dengan si dia,
berarti kamu harus bisa bertanggung jawab dengan keputusan kamu. Jangan setengah jalan kamu bilang aku bosen. Kalau kamu bosen berarti ngapain dulu kamu ngajak dia nikah. Ngajak nikah kan nggak hanya kayak kita kayak pacaran ya. Pacaran tuh bisa kayak sebulan 2 bulan atau bertahun. Kalau nikah itu pasti adalah seumur hidup. Tahu kan seumur hidup itu kayak bagaimana? Berarti sampai kalau mati guys, sampai kalau meninggal. Itu jadi pasti dalam fase itu ada namanya fase bosan, fase bosan, fase kayak Pak jangan gitu aku jadi ada fasenya kalian berantem, ada fasenya kalian sudah kayak seneng gitu kan, jadi kalian harus bertahan gitu kan. Susah dan seneng, iya gitu, itu tanggung suka jawab, duka lah ya. tanggung jawab kalian masuk ke zona pernikahan. Oh my god, tuh zona pernikahan. sayang, Jadi yang kayak kalian bilang gak akan nikah menceraikan itu, kamu seorang saya, tenang. kalau orang Engkau bilang yang ada di nikah, sana, ya. kalau orang bilang nikah itu enak, iya ada enaknya, ada enaknya ada. Ya kan tahu kan enaknya di mana. Nah, Tapi banyak juga ada juga nggak enaknya. Apalagi saat ekonomi itu kita pasti ngebahas ekonomi. Terus komunikasi, ya kan. Jadi kalian kalau yang mau nikah siapin ekonomi dulu dah. kalau saya gini ekonomi gimana ya? Ekonomi iya kan. Kalau kalian bisa mengizinkan istri kalian buat bekerja itu nggak masalah gitu. Saya nggak, pertama saya nggak mengizinkan istri saya bekerja. Yang kedua ekonomi saya tapi kecil. Kok mau kalau ya? kamu bertanggung jawab nggak apa-apa kan. Gitu istilahnya kan kalau kamu oh ya ekonomi kecil cuman kalau kamu cuma kayak hanya terpaku dengan suatu pekerjaan dan kamu tahu itu kurang buat keluarga kalian nggak ada sampingannya ya, itu pasti akan jadi konflik dalam rumah tangga. Ekonomi ya. Dan komunikasi salah satunya adalah saling terbuka guys. Betul, Sumpah, terbuka. itu terbuka, harus Saya saling terbuka. lihat nih perempuan juga yang ngomong. Jadi terbuka, laki-laki terbuka ya. Jadi kalian tuh harus kayak komunikasi tuh ya. Janganlah kalian suka ngilang-ngilang guys. Kenapa sih laki-laki suka ngilang? Enggak, saya nggak suka ngilang. Ya kan saya nggak suka ngilang. Buat kamu suka ngilang gitu. Dikat-kat kan. Ya sudah lah, nggak apa-apa lah. Nah, ya sekarang terakhir closing. Closingnya, motivasi atau apa pesan-pesan kamu terhadap janda-janda di luar sana, orang yang senasib seperti kamu apa? Keep strong, tetap kuat, tetap jadi diri sendiri, tetap menjunjung harga diri. Harga diri. Iya, harga diri. Kalian mungkin kita tahu kan, kita punya image itu kayak gimana di pandangan masyarakat. Pasti nggak bagus, banyak nggak bagusnya daripada bagus. Jadi junjung harga diri kalian. Junjung harga diri kalian, terus tetap semangat, tetap kuat, terus sayangilah diri kamu sendiri dulu. Sayangi diri sendiri dulu. Dari berus barunya yang lain. Oke, demikian. Terima kasih Mbak Tuti, sahabatku yang luar biasa, orang yang sudah bisa memotivasi dan berbagi kisahnya kepada kita semua. Gak mudah ya kita bertek-tek ini tadi ya. Gak mudah sekali menghadapi dia sebenarnya, cuman ya dia akhirnya bisa membagi pengalamannya dan ini jadikan pelajaran hidup bagi kita semua. Kegagalan bukan awal dari kehancuran, kegagalan awal dari keberhasilan. Tetap di sudut pandang, be smart, be strong.